Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu Guru BK. Hari ini saya akan melakukan atau memberikan video tutorial untuk optimalisasi akhir dari MySI BK. Jadi mohon untuk kesediaan Bapak Ibu mengikuti video tutorial ini secara bertahap. Nah, sesuai dengan arahan saya di grup, kami telah mengirimkan untuk pembaharuan upgrade terakhir di grup. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah melakukan upgrade tersebut. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar di grup saluran kita, di sini ada upgrade final terakhir. Sebelum Bapak Ibu melakukan pembaharuan ini, Bapak Ibu diharapkan sudah mengikuti upgrade final terakhir ini. Nah, di mana pada saat Bapak Ibu sudah melakukan upgrade terakhir ini, nanti di bagian identitas lembaganya ada untuk pengisian naungan dari Kemendikbudristek ataupun Kemenak. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan itu, nanti kita akan coba untuk mengikuti langkah-langkah ini dari awal ya. Jadi, seperti biasa, saya akan mengirimkan link video tutorial ini bersamaan dengan Google Drive dari pembaharuan aplikasi MySBK, dan juga nanti ada tambahan file yang akan kita masukkan kepada aplikasi MySBK kita. Dan untuk itu sekarang saya akan berikan tutorial. Mungkin ada Bapak Ibu yang terkendala yang masih belum mengetahui lokasi dari spreadsheet aplikasi MySBK yang digunakan. Nah, Bapak Ibu, untuk aplikasi MySBK yang dibuat salinan awal itu adalah spreadsheet aplikasi MySBK-nya. Namun nanti bila Bapak Ibu masih kesulitan untuk mencari, silakan Bapak Ibu masuk dulu di aplikasinya. Silakan Bapak Ibu klik shortcut aplikasi MySBK yang sudah Bapak Ibu buat. Lalu silakan Bapak Ibu masuk. Silakan Bapak Ibu login masuk ke aplikasi MySBK-nya. Nah, setelah masuk di sini, silakan di refresh dashboard. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di bagian data utama dan identitas lembaga. Jika Bapak Ibu sudah memperbarui dengan upgrade final terakhir kemarin, akan muncul profil identitas lembaga global. Nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk memilih Bapak Ibu berada di bawah naungan Kemendikbudristek ataukah Kemenak. Lalu di bagian Bapak Ibu silakan pilih jenjang sekolahnya. Lalu silakan Bapak Ibu klik save di bagian bawah atau simpan. Ini kalau Bapak Ibu sudah melakukan upgrade final terakhir di grup saluran yang tadi saya perlihatkan Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah selesai. Lalu sekarang kita akan melakukan pembaharuan aplikasi MySBK yang saat ini akan kita laksanakan. Jadi untuk mengetahui spreadsheet yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu bisa masuk melalui tombol edit data sheet setting ini. Jadi ini akan mengarahkan Bapak Ibu ke spreadsheet dari aplikasi MySBK-nya. Jadi yang Bapak Ibu mungkin bisa harus pahami bahwa spreadsheet ini ada beberapa yang bisa kita manual, misalnya identitas data utama, terus juga data kelas dan data siswa itu kita bisa mengisi melalui aplikasi ini. Selebihnya itu diusahakan Bapak Ibu mengisi melalui aplikasi, karena spreadsheet ini menjadi sebuah base data ataukah mesin dari aplikasi MySBK Bapak Ibu. Jadi tidak bisa merubah copy atau header dari masing-masing sheetnya Bapak Ibu aplikasi. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah berada di spreadsheet aplikasi MySBK Bapak Ibu. Silahkan klik ekstensi terlebih dahulu. Di sini kalau berbahasa Inggris extension, lalu di sini silahkan klik AppScript. Nah, baik Bapak Ibu.
kita sekarang sudah berada di project aplikasi MyCBK-nya. Jadi silahkan untuk selanjutnya Bapak Ibu mendownload dari link terbaru yang saya kirimkan ke grup untuk optimalisasi akhir hari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu salin atau klik link yang saya kirimkan ke grup dan silahkan Bapak Ibu download. Dan diusahakan Bapak Ibu untuk bisa lebih secara berurutan mengikuti video tutorial ini. Dan di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk di link tersebut, Bapak Ibu wajib mengetahui bahwa Bapak Ibu sudah login di Chrome-nya dan juga di akun belajar.id Bapak Ibu. Silakan diklik kanan. Lalu silakan cari WinRAR dan pilih extract file. Ini wajib Bapak Ibu nggih. Jadi silakan pilih WinRAR dan pilih extract file. Nah, namun kalau misalkan WinRAR ini setelah Bapak Ibu klik kanan tidak muncul, silakan klik show more options atau pilih semuanya terlebih dahulu. Tampilkan semuanya, lalu di sini pasti ada WinRAR-nya. Namun kalau misalkan aplikasi WinRAR tidak ada di laptop Bapak Ibu, dengan berat hati Bapak Ibu bisa diusahakan untuk mencari perangkat lain untuk melakukan ekstrak file WinRAR ini terlebih dahulu, lalu dipindahkan kembali menggunakan flash disk ke laptop Bapak Ibu. Silakan klik ekstrak file. Lalu di sini silakan klik OK. Nah, nanti dia akan muncul folder berwarna kuning hasil dari ekstrak yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam file ini, lalu klik 2 kali. Di sini klik 2 kali lagi. Nah, di sini ada 3 file untuk hari ini kita lakukan, tapi sebenarnya yang paling utama adalah kode dan indeks. Jadi bila mana kemudian hari saya membuat pembaruan lagi dan untuk file tambahan ini tidak muncul, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah file kode dan file indeks ini. Nah, tadi kan kita sudah membuka project dari aplikasi MyCBK Bapak Ibu. Silahkan kembali ke sana. Silahkan kembali ke sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan kita ambil di bagian data kode tadi. Silakan klik kanan di masing-masing file baik kode maupun indeks, lalu pilih edit in notepad. Namun jika notepad tidak muncul setelah klik kanan, silakan Bapak Ibu buka di aplikasi atau buka di komputernya atau laptopnya notepad terlebih dahulu. Lalu silakan tarik file kode dan juga file indeks nanti di aplikasi notepad tersebut seperti langkah pada video tutorial ini. Setelah itu silahkan Ctrl A, lalu silahkan Bapak Ibu masuk ke project MyCBK-nya. Di kode Bapak Ibu delete dan pastekan file kode tersebut. Selanjutnya silahkan kembali ke file folder download tadi, lalu silahkan tarik untuk file indeksnya ke notepad seperti langkah di notepad tadi. Lalu silahkan Bapak Ibu sama prosesnya di Ctrl A, lalu Ctrl C atau copy, dan ke file aplikasi untuk di indeks HTML nya silahkan di Ctrl A, lalu delete, lalu silahkan Ctrl V atau paste ke index.html nya dan silahkan save. Nah, setelah itu silahkan ditunggu untuk proses savingnya. Setelah tanda kuning di kode dan indeks ini hilang sebagai tanda bahwa kode dan indeks ini sudah tersimpan. Jadi kalau masih ada berwarna hitam di save ini, silahkan diklik sampai semuanya tersave Bapak Ibu. Mohon ditunggu karena mungkin tahapan savingnya sedikit lama. Nanti setelah tahapan saving ini selesai, kita akan masuk ke tahap deploy. Selanjutnya silakan Anda klik deploy atau terapkan, lalu manage deployment atau kelola deployment itu wajib.
lalu silakan klik tombol pensil di sebelah kanan atas dan di bagian version diganti menjadi versi baru atau new version. Setelah itu di bagian deskripsi silakan ubah menjadi MyCBK Final atau MyCBK nama sekolah Bapak Ibu, bebas. Lalu silakan scroll ke bawah dan excuse me as diganti menjadi me atau saya dan email Bapak Ibu. Lalu di bagian bawah diganti anyone, gunakan anyone atau siapa saja. Dan silakan scroll dan klik deploy atau terapkan yang berwarna biru. Nah, di sini ada 3 link Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ingat harus mengcopy atau menyalin web app atau URL web app yang berada di tengah ya. Silakan di copy, lalu silahkan Bapak Ibu buka tab baru. Nah, di tab baru Bapak Ibu kan pernah membuat shortcut. Nah, itu silahkan klik titik 3 untuk edit shortcutnya. Nanti setelah Bapak Ibu klik edit shortcutnya, di bagian URL bagian bawah silahkan Ctrl A, lalu silahkan delete. Nah, setelah di delete silahkan copy paste. Nah, setelah Bapak Ibu paste URL yang tadi silahkan down. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa masuk kembali ke aplikasi MyCBK-nya. Jika tampilannya seperti ini, tenang saja Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan klik bagian atas refresh dashboard dan ditunggu loadingnya. Langkah selanjutnya, untuk tahap selanjutnya kita akan ke spreadsheet di aplikasi MyCBK-nya untuk mengakses atau memindahkan file yang 3 tadi yang di RPL program. Silakan Bapak Ibu cari sheet RPL program di spreadsheet MyCBK-nya. Lalu Bapak Ibu silakan kembali ke folder yang Bapak Ibu download untuk optimalisasi ini. Di sana ada file, silakan diklik atau dibuka file tersebut. Nanti isi dari file tersebut kita akan copy paste ke dalam spreadsheet dari aplikasi MyCBK Bapak Ibu. Saat file Excelnya terbuka, jangan lupa klik enable editing sampai enable editingnya hilang. Selanjutnya kita akan copy seluruh halaman ini ke aplikasi MyCBK kita di bagian sheet RPL program. Jadi Bapak Ibu silakan klik di pojok kiri ini untuk memblok seluruh data. Setelah seluruh halaman terblok, silakan Ctrl C atau klik kanan lalu copy dan silakan Bapak Ibu menuju ke spreadsheet MyCBK Bapak Ibu ke sheet RPL program BK. Silakan klik di bagian bawah A1 ini untuk memblok semuanya. Lalu untuk cara pastenya silakan Bapak Ibu klik kanan, lalu nanti silakan pilih paste spesial dan value only atau tempelkan hanya nilai Bapak Ibu. Jadi itu wajib untuk digunakan untuk mempaste dari file yang kita pindahkan. Setelah itu kita tunggu untuk proses pemindahan datanya, klik OK. Setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke aplikasi MyCBK-nya. Lalu di aplikasi MyCBK-nya Bapak Ibu klik refresh dashboard. Nah, setelah proses penarikan datanya selesai dengan refresh dashboard, aplikasi MyCBK Bapak Ibu sudah dapat digunakan kembali. Dan dengan optimalisasi final ini, insya Allah aplikasi MyCBK dapat maksimal digunakan di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.